Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar terkait teknik pengembangan bahasa anak usia dini di sekolah. Jadi ini nanti akan ada dua part untuk materi ini, dan ini yang bagian pertama. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam teknik pengembangan bahasa dan sebagainya, kita mempelajari dulu ruang lingkup dari pengembangan bahasa itu. Nah, jadi dalam berbahasa ini ada unsur menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi antara keempat aspek ataupun keempat poin ini akan saling berpengaruh. Jadi misal saya contohkan begini, ketika seseorang uh, menyimak dengan baik, dia bisa menyimak, bisa merekam apa yang disampaikan orang lain, maka ketika dia diminta pendapat ataupun diminta menceritakan kembali apa yang sudah dia simak, dia akan dapat berbicara dengan baik. Nah, kemudian bisa juga ini dengan adanya membaca. Membaca ini juga bisa untuk menunjang menulis. Jadi kalau dia sering membaca, ketika menulis puisi atau menulis cerita apapun, bahasanya akan berbeda dibanding dengan anak yang tidak pernah membaca. Nah, jadi keempat aspek ini akan saling berpengaruh. Itu contohnya yang bisa jadi eh, keterampilan membaca ini juga dipengaruhi oleh menulis. Dia seringkali menulis beberapa kata-kata yang akhirnya dia akan mudah mengidentifikasi atau mengenali kata-kata tersebut. Sehingga ketika membaca dia sudah mudah untuk membacanya. Jadi tidak akan berasa asing gitu loh apa kata yang dia lihat. Karena mungkin kita kalau bahasa Indonesia, karena kita sudah sering menulis bahasa dengan bahasa Indonesia, maka ketika membaca kita sekilas saja sudah bisa. Tapi ketika bahasa Inggris, karena kita itu juga jarang untuk menulis dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain itu, bahkan yang hurufnya itu berbeda dengan alfabet, itu kita akan kesulitan dalam membaca, kesulitan dalam berbicara, dan kesulitan ketika menyimak bahasa yang lain. Jadi keempat aspek ini akan sangat berhubungan. Itu contohnya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada teknik pengembangan bahasa. Apa itu? Nah, di sini teknik pengembangan bahasa ini suatu cara khusus dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama-sama dengan anak-anak di sekolah yang fokusnya adalah untuk berbahasa. Jadi, apakah ini tanggung jawabnya berada di guru? Tidak. Kenapa? Ini harus bersama-sama dengan anak-anak. Karena harus ada interaksi timbal balik, harus ada eh, komunikasi itu yang dua arah, jadi bersama. Ketika cuma guru tok yang ngomong, yang menyampaikan sesuatu dan siswa ini nggak ada timbal balik, nggak ada proses menyimak, ya kelihatannya mendengarkan tapi ternyata kok ditanya nggak tahu apa maksudnya, ya ini berarti prosesnya tidak berjalan, tidak ada yang namanya aktivitas dilakukan bersama-sama. Nah, baik dari guru kepada siswa, kemudian siswa kepada guru, siswa kepada siswa yang lain, dan itu akan menjadi suatu siklus di mana pengembangan bahasa ini akan berjalan dengan baik. Nah, jadi ada caranya. Nanti apa saja caranya? Nah, nanti di bawah kita akan bahas bersama. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar siswa mampu menyampaikan pikiran kepada orang lain. Jadi ini melatih siswa ketika merasakan sesuatu atau ada pendapat tertentu, ini mampu menyampaikan kepada orang lain. Jangan hanya dipendam, dia punya pendapat, dia punya perasaan tertentu tapi cuma dipendam, dan akhirnya itu orang lain tidak akan bisa memahami dia. Kemudian mengembangkan perbendaharaan kata. Kenapa kok penting perbendaharaan kata ini dikembangkan? Yang pertama adalah ya tentu saja kata itu sebagai eh, sarana untuk menyampaikan sesuatu. Kadang kita itu ngerti, saya ini maksud saya itu apa, saya ngerti, tapi gimana ngomongnya lah, ini karena perbendaharaan katanya yang mungkin kurang banyak, masih perlu ditambah gitu ya. Kemudian menangkap dan memahami pembicaraan orang lain. Jadi dia juga bisa untuk memahami, ngerti apa yang disampaikan orang lain. Yang sampai orang lain tuh menyampaikan informasi dan dia nggak ngerti sama sekali, cuma iya iya tok, nanti diberikan instruksi iya iya tok, tapi akhirnya ketika sudah dilepas nggak tahu harus ngapain, karena apa, nggak paham itu tadi, nggak bisa menangkap
dan nggak paham pembicaraan dari orang lain. Kemudian dia juga mampu dan berani mengemukakan pendapat. Dengan lancarnya berbahasa, dengan banyaknya kosakata yang dimiliki, dia merasa ketika ngomong itu sudah hal yang biasa, bukan lagi hal yang membuat dia itu merasa takut, merasa cemas, seperti itu. Nah, jadi dia akan berani ketika disuruh untuk berpendapat, berani. Kenapa? Ya sudah ketika ngomong itu ya santai saja istilahnya. Anak-anak itu eh, apa ya, ada rasa percaya diri, ada ditunjang dengan kemampuan-kemampuan ini tadi, ya paham, ya banyak kata-kata yang dia punya, kemudian eh, apa bisa untuk menyampaikan atau memahami dari apa yang disampaikan orang lain, itu kan hal yang oh ini adalah hal yang mudah, hal yang gampang. Beda lagi kalau dia nggak bisa menyampaikan, kemudian nggak paham apa yang dikatakan orang lain, tentunya apa ya akan merasa tidak percaya diri juga. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah di sini ada teknik pengembangan bahasa yang dibagi menjadi dua, yakni ada aktif dan pasif. Lah, aktif ini seperti apa sih ya? Nah, kalau aktif ini bentuk kegiatan berbahasa yang lebih menekankan pada unsur berbicara dan menulis. Kok dikatakan aktif? Ya, berbicara. Dia berarti ada kegiatan berbicara. Menulis, iya tentu saja. Ada aktivitasnya gitu. Jadi aktif. Nah, ketika pasif, ini ada dia cuma sebagai peresap informasi atau penerima informasi. Bisa nggak dia menangkap informasi gitu loh, melalui lisan ataupun tulisan. Kadang-kala diberikan instruksi khusus, gak mudeng, nanti dia nggak bisa menangkap. Jadi secara uh, bahasa secara pasif dia itu masih kurang gitu loh. Kalau aktif kan dia sendiri yang memberikan informasi, kalau pasif ini dia yang menerima informasi. Nah, baik memberikan informasi ataupun menerima informasi, keterampilan ini perlu dikembangkan. Tidak kok hanya anak ini ngerti banyak hal tapi nggak bisa menyampaikan, nggak bisa berbicara. Cuma kan kemudian ada juga anak yang pinter ngomong tapi sebenarnya dia nggak ngerti apa kontennya. Jadi apa yang dia katakan ini nggak jumbrung atau istilahnya nggak nyambung. Banyak kan kita menemui anak yang suka berpendapat, suka ngomong, tapi apa yang dia katakan nggak ada isinya gitu loh. Karena dia tidak menangkap informasi dengan baik, sehingga dia ketika menyampaikan juga isinya itu nggak nyambung. Nah, dari sini makanya anak-anak perlu dikembangkan bahasa secara aktif maupun secara pasif. Oke, di sini banyak sekali teknik bercerita, kemudian permainan bahasa, sandiwara mereka, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa hal yang nanti bisa menunjang dan digunakan untuk mengembangkan bahasa pada anak usia dini. Nah, bercerita ini siapa yang bercerita? Ya bisa dari anaknya diminta bercerita, bisa dari gurunya yang diminta bercerita. Kalau anaknya yang diminta bercerita, berarti dia mengembangkan aspek yang aktif. Ketika guru bercerita dan anak diminta menyimak, berarti yang dikembangkan adalah aspek pasif gitu loh. Dan ini kita bisa kombinasikan antara berbagai metode-metode ini. Jadi tidak hanya satu saja yang digunakan. Jadi ada metode bercerita, kemudian bisa di-combine dengan tanya jawab. Setelah bercerita atau ketika di tengah-tengah bercerita, tanya jawab. Kenapa begitu? Nah, dari situ kan untuk melihat juga apakah anak ini masih memperhatikan betul, masih menyimak infonya atau tidak. Gitu. Kalau di tengah-tengah cerita dia ditanya, kemudian dia nggak ngerti, nah bisa jadi ini ada sesuatu yang salah yang disampaikan dari gurunya, ataupun anaknya ini yang memang ketinggalan cerita alur ceritanya itu tadi. Kemudian ada sandiwara boneka, ini semacam melatih bahasa juga ya. Kayak Kak Seto itu loh yang menggunakan boneka untuk bercerita. Jadi dari sini anak juga bisa untuk diminta dia yang menggerakkan, misal anak yang suka Barbie, kemudian dengan teman-temannya itu Barbie-nya itu sebagai media. Nah, mereka akan membuat obrolan-obrolan seolah mereka memerankan diri sebagai Barbie tersebut, boneka Barbie tersebut. Nah,
Ya, mungkin bisa terkait bagaimana style berpakaiannya, diceritakan mau kemana. Biasanya kan kalau Barbie itu kan identik dengan ke pesta, ke acara tertentu, dan sebagainya. Nah, dari situ mereka juga akan berlatih mengembangkan bahasa. Bahasa baik secara aktif maupun secara pasif. Kalau secara aktif kan dia yang ketika dia menyampaikan sesuatu. Kalau secara pasif dia yang menerima ataupun memahami apa yang dikatakan oleh temannya. Kemudian ada dramatisasi, jadi semacam bermain peran di situ. Dramatisasi itu kan suatu kegiatan di mana dijadikan suatu sebuah drama, ada alur ceritanya tertentu, dan itu akan diperankan juga oleh anak-anak. Jadi di situ juga ada unsur komunikasi, unsur bahasanya juga. Syair atau puisi, nah ini banyak kita temui, ada lomba membaca puisi dan sebagainya. Kenapa kok ini bisa menjadi teknik? Iya, ini akan dilakukan berulang-ulang sampai dia menemukan ataupun diperoleh nada, intonasi, pelafalan yang tepat. Jadi dengan membaca puisi, mengucapkan syair, ini juga suatu teknik. Jadi bisa saja nanti suatu saat Anda ketika punya siswa itu silakan diberikan tugas membaca puisi, misalnya menulis puisi dan membaca di depan kelas. Itu juga sudah masuk untuk teknik ini, untuk materi kita hari ini. Kemudian ada bermain peran, ada juga karya wisata. Jadi bermain peran ini dia diminta untuk memerankan sesuatu. Ada misalnya legenda bawang merah, bawang putih ya cerita bawang merah, bawang putih ada jadi bawang merah dan jadi bawang putih misalnya begitu. Nah kemudian ada karya wisata itu kenapa kok di sini untuk melatih bahasa? Ada hal-hal baru yang akan dia temui. Mereka setelah melihat misal ke Candi Borobudur gitu ya, setelah dari sana apa yang kalian lihat, candinya berwarna apa, nah itu kan ada unsur tanya jawab. Mereka ada pengetahuan baru dan akan dimanifestasikan dalam bentuk kosakata dan itu akan disampaikan melalui bahasa seperti itu. Jadi banyak teknik-teknik dan ini bisa kita kombinasikan ya, tidak hanya kok pakai satu teknik saja. Bercerita terus dan yang cerita itu gurunya terus. Nah ini akan membosankan. Silakan nanti bisa ya bikin drama atau bermain peran itu tadi, kemudian atau membaca puisi atau syair itu. Tapi tidak hanya mengucapkan juga sebenarnya, tapi bisa menulis juga. Karena menulis itu kan juga suatu bentuk aspek bahasa. Yang tadi termasuk aspek bahasa aktif. Oke, di sini peran guru itu seperti apa sebenarnya? Nah, guru di sini bisa membentuk, menyusun kurikulum, mengubah, menghilangkan tujuan, mengembangkan, menambahkan materi atau membuat kurikulum yang seimbang. Jadi guru ini perannya penting. Jadi bagaimana ketika mau pengembangan bahasa anak ini dalam kurikulum posisinya seperti apa? Guru yang bisa menyusun gitu. Apakah ini dihapuskan saja? Nggak usah ada pengembangan bahasa, berhitung semuanya saja atau berdoa mengaji saja ini kurikulumnya di sini seperti itu. Tentunya tidak bisa seperti itu, harus seimbang. Ya baik dari segi bahasa, moral, kemudian kognitif, kemudian sosial, emosi itu harus seimbang karena pendidikan di PAUD atau TK ini harus holistik. Dikatakan holistik itu kalau dalam materi bimbingan konseling itu kan ada holistik menyeluruh dan juga harus seimbang. Jadi semua aspek itu harus di apa ya istilahnya, semua aspek harus diliputi untuk pembelajaran ini, tidak hanya fokus pada aspek tertentu saja. Kemudian asumsi tentang anak, guru memahami anak. Jadi guru di sini perannya karena dia memahami anak, makanya pelayanan ataupun program kurikulum ini harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Anak ini dikatakan partner aktif, kenapa? Karena dari anak yang diamati, dipahami guru tadi, guru bisa membuat suatu program. Gitu. Jadi ketika melihat, oh anak ini ternyata seperti ini modelnya, saya akan buat program yang sesuai dengan anak yang modelnya demikian. Misalnya begitu. Kemudian sumber otoritas ya, guru ini memiliki pengetahuan tentang anak, memiliki pengalaman. Jadi di sini guru punya otoritas atau punya
suatu hak untuk memutuskan sesuatu. Dia punya kekuasaan untuk mengatur bagaimana anak ini nanti akan diberikan pelayanan pendidikan. Jadi guru yang punya kewenangan, istilahnya seperti itu. Kemudian model komunikasi. Guru memahami model komunikasi yang kompleks interaktif antara guru dengan anak dengan anak, dan anak dengan guru. Jadi guru ini ngerti, oh bagaimana sih anak ini berkomunikasi, polanya seperti apa, dengan temannya seperti apa, dengan gurunya bagaimana, saya dengan anak-anak seperti apa. Nah, itu tadi beberapa peran-peran yang penting yang dimiliki oleh guru. Jadi dari materi ini kita belajar apa sih teknik pengembangan bahasa itu, kan cara-cara, metodenya apa saja itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian perannya seorang guru itu seperti apa, ya dia seperti menyusun kurikulum, bisa menentukan metodenya untuk pengembangan bahasa dan sebagainya. Ya, saya rasa itu semoga bisa menambah khasanah keilmuan kita semua, terutama untuk para calon-calon guru. Tahu ini akan sangat berguna. Jadi nanti ketika diminta untuk mengembangkan aspek bahasa, silakan, banyak banyak metode yang bisa digunakan. Misalnya kemudian ada berbagai kegiatan juga yang bisa digunakan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.